Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya kelas 1A Akuntansi Manajerial, mata kuliah pengantar manajemen. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik 8, yaitu pengorganisasian. Organisasi berasal dari istilah Yunani oknom dan istilah lain organum yang dapat berarti alat, bagian, anggota badan. Menurut James Dimoni, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ada beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama adanya sekelompok orang, yang kedua antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, dan yang ketiga kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai. Organisasi dapat didefinisikan sebagai: yang pertama, ada organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Apabila dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama, ada organisasi yang statis, adalah merupakan organisasi atau wabah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan. Ini dapat berbentuk struktur organisasi. Struktur organisasi yang berupa bangan atau bagian berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi yang dinamis merupakan perubahan atau gerakan yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus atau secara proses manajemen, di mana fungsi-fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Apabila ditinjau dari suatu pengertian organisasi dalam arti pola hubungan atau komunikasi yang terdapat di dalamnya secara sistematis, maka organisasi tersebut dapat pula dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu organisasi dalam arti formal, yaitu merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sesungguhnya organisasi formal tidak lain adalah organisasi statis. Dan yang kedua adalah organisasi dalam arti informal, di mana suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal, tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, ada organisasi bentuk garis, di mana organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana menciptakannya adalah Henri Fayol dari Perancis. Sering juga disebut untuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Ada bentuk organisasi fungsional, di mana organisasi fungsional ini diciptakan oleh V.W. Taylor, di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Kita juga bisa lihat kebaikan dan keburukannya seperti yang saya tampilkan. Bentuk organisasi garis dan staf ini juga memiliki ciri kebaikan dan keburukan.
di mana bentuk organisasi staff dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staff. Kemudian ada kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Prinsip-prinsip organisasi juga yang pertama ada, apabila kita lakukan sesuatu aktivitas, pertama-tama harus jelas kepada kita apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai atau dipelihara baik berupa materi dan non-materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan bagi suatu badan. Tujuan kita akan berperan sebagai berikut. Yang pertama ada pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa. Yang kedua ada landasan bagi organisasi yang bersangkutan. Ketiga, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, dan yang terakhir menentukan program, prosedur atau gesmi, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Yang kedua ada pembagian kerja. Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job dari masing-masing departemen sampai unit terkecil dalam organisasi. Ada delegasi kekuasaan, yaitu salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan atau limpah wewenang. Limpah wewenang, kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Wewenang atau kekuasaan itu terdiri dari berbagai aspek, antara lain wewenang mengambil keputusan, menggunakan sumber daya, dan memerintah dan sebagainya. Yang keempat ada rentang kekuasaan, dimaksudkan berapa jumlah orang yang sepatutnya menjadi bawahan seseorang pemimpin sehingga pemimpin itu dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna. Yang kelima ada tingkat-tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan hendaknya harus diusahakan sedikit mungkin agar organisasi sederhana mungkin sehingga memudahkan komunikasi. Bisa dilihat ada 3, yaitu 2-3 tingkat disebut organisasi pipi, 4 tingkat disebut struktur organisasi dasar, dan yang C 5 tingkat disebut struktur organisasi curam. 6. Di sini ada kesatuan, perintah, dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan, dari siapa ia menerima perintah kepada siapa ia memberi tanggung jawab dan pelaksanaannya, tugasnya. Dan yang terakhir, koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi untuk memberikan sumbangan maksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi, akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.